Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, kita lihat video sebentar. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian tadi mengenai pengelolaan aset, bahwa manusia pun menjadi aset ya. Kalau dulu yang kita tahu aset itu berupa benda fisik, ternyata manusia termasuk aset dari sekolah. Kenapa? Karena tanpa manusia maka sekolah ini tidak akan berjalan dengan sesuai harapan ya. Kemudian tanpa guru, tanpa ada kepala sekolah, tanpa ada peran dari orang-orang sekitar, maka sekolah itu tidak akan berjalan. Lanjut. Maaf. Ini rangkuman dari video tadi, sekolah sebagai ekosistem. Kemudian ada faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik itu salah satunya murid. Karena murid itu yang kita ajar, jadi kita di kurikulum Merdeka ini berharap bahwa sekolah itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan anak-anak agar kelak bahagia, menuntun kodrat anak agar kelak bahagia, menjadi well-being atau anak yang berbahagia di ke depan nanti setelah dewasa itu mereka bahagia baik secara sebagai umat manusia maupun sebagai umatnya Tuhan. Jadi kita sebagai guru berusaha memajukan anak sebaik-baiknya. Kalau dulu anak itu harus persis nurut seperti sama guru, tapi sekarang kita mulai kembali berhamba kepada anak. Jadi sesuai dengan apa yang mereka sukai, mengajar sesuai dengan kemauan anak, tapi tentunya dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi nanti pada akhirnya mereka menemukan kebahagiaan dengan caranya masing-masing.
bahwa anak ini punya kodrat yang unik, tidak sama. Jadi anak-anak ini penting sekali ya untuk sekolah ya. Mari sama-sama berjuang agar cita-cita kalian tercapai ya. Ya, siap ya? Siap, kalian itu penting sekali di sekolah perannya. Kemudian ada kepala sekolah. Tanpa kepala sekolah maka kegiatan pendidikan ini akan kurang imbang ya, karena segala sesuatu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Berikutnya ada guru. Tugas kita sangat penting mendidik anak-anak. Kemudian ada staf tenaga kependidikan, perannya penting sekali membantu administrasi sekolah dan sebagainya. Tanpa adanya tenaga kependidikan pasti banyak sekali kesulitan, misalnya dalam pendataan siswa, didapodik, surat menyurat, dan lain-lain. Kemudian ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait. Kemudian ada pemerintah daerah, pihak kantin pun adalah aset sekolah. Jadi mari sama-sama bekerja sama sehingga tujuan atau visi-misi sekolah yang kita cita-citakan ini terlaksana dengan baik. Kemudian ada tukang kebun, ada komite sekolah. Komite sekolah itu termasuk orang tua siswa, termasuk juga dari pihak manajemen yang mewakili. Kalau komite itu bisa dari semua orang tua kepala sekolah juga masuk komite. Kemudian ada polibun, manajemen, dan kebetulan di sini yang berdekatan dengan warga sekitar, jadi ada takmir masjid, bisa kita berdayakan. Nanti harapan saya setelah ini Bapak Ibu bisa menambahkan atau menggali lagi, memetakan apa yang bisa kita berdayakan. Kenapa harus diberdayakan? Karena kalau kita melakukan sebuah program tanpa memikirkan aset atau tidak berbasis aset, kemungkinan besar banyak gagalnya. Tapi kalau kita sudah berbasis aset, insya Allah program-program itu akan berjalan sesuai rencana, akan dimudahkan. Nanti ada videonya kalau Bapak Ibu mau lihat nanti di akhir. Next, mengejar waktu. Untuk faktor abiotik ini ada keuangan, itu bisa dana BOS, bisa dana PIP, atau dana komite, dan kebetulan di kelas-kelas kita sudah ada kas kelas ya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, bisa untuk membeli hiasan kelas atau kertas-kertas. Nanti Bapak Ibu mohon mengkritisi semuanya ya, semua yang hadir di sini, kira-kira apa yang perlu ditambahkan tentang aset sekolah kita yang bisa kita berdayakan, sehingga program-program sekolah bisa berjalan sesuai harapan. Kemudian ada sarana prasarana, pastinya gedung. Kalau di Astra ini insya Allah tercukupi, tapi tetap kalau bisa kita maksimalkan penggunaannya. Kemudian lingkungan alam nanti ada penjelasannya. Lanjut, pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development. Ini pendekatan di mana kita mengelola aset sekolah berdasarkan kekuatan, bukan kekurangan. Kalau berbasis kelemahan, nanti program-program tidak akan berjalan. Untuk modal utama dari teori yang pernah saya pelajari, ini ada 7 aset utama, 7 modal utama. Pertama modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal lingkungan alam, 5 modal finansial, 6 modal agama dan budaya, dan ke-7 modal politik. Kemudian kita petakan. Saya minta tolong ini nanti kira-kira kurang apa yang belum saya tuliskan di sini, besok saya perbaiki. Karena kalau saya sendiri yang menggali belum optimal, dan kalau saya yang memikirkan, yang tahu cuma saya, buat apa, nggak bakal terlaksana, punya ini juga nggak akan digunakan gitu. Tapi kalau ada Bapak Ibu, ada masukan dari seluruh warga sekolah, insya Allah kita berdayakan bersama-sama. Pertama modal manusia, 1 murid, 2
2 kepala sekolah. Dari ini kira-kira ada yang ditambahkan tidak? Kira-kira ada staf tenaga kependidikan, berikutnya pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar. Ada yang mau ditambahkan kakak-kakak, adik-adik? Penjaga sekolah ya bisa. Satpam, tapi kita nggak punya ya Pak ya, penjaga sekolah gimana ya? Oh iya. Ya, yang kira-kira ada. Di sini ya berarti ya. Iya, yang ada di sini yang bisa kita ajak untuk menyukseskan kegiatan pendidikan. Ustadz, ya, takmir masjid, kantin sudah, tukang kebun sudah, komite sekolah, polibun, manajemen. Tapi kalau bisa jadi Pak, kenapa penjaga sekolah penting? Sebenarnya ini bukan penjaga sekolah tapi satpam yang kerja di PT ya. Jadi kalau ada apa-apa lapor ke sana. Misalnya di sekolah ada masalah pencurian, ada laporan hal-hal yang membahayakan, itu lapornya ke satpam dulu. Bisa juga. Boleh minta tolong dicatat dulu ya Bu Heni ya. Tambahan modal manusia, penjaga sekolah atau keamanan. Itu aja ya Pak ya. Biasanya dia itu sistemnya cuma keliling aja. Keliling gitu. Cek aja. Bisa dilibatkan. Berikutnya ada lagi nggak yang komite sudah, orang luar tidak ya Pak ya? Kalau orang luar ya yang jualan nggak ya? Enggak, karena kita sudah punya kantin, di mana kantin ini diatur sesuai kesepakatan bahwa kantin kita harus kantin sehat, mengikuti aturan Adiwiyata, harus sesuai aturan. Kalau tidak, ya mohon maaf, tidak usah, gitu ya. Ya. Dan kemudian aturannya banyak, tidak boleh pakai plastik, kemudian tidak boleh pakai tusuk, harus menggunakan piring yang aman, yang dari kantin dan lain-lain. Kemudian kira-kira masih ada nggak ya dari sini? Kalau sudah tidak ada, nanti saya pindahkan. Cukup ya. Barangkali kalau manajemen pakai sesi perairan air minum. perairan. Ya, perairan ini sangat dibantu oleh Pak Ruswan dulu yang waktu itu kita kekurangan air, siang-siang anak-anak nggak bisa ke toilet, sekarang sudah terpenuhi, tercukupi ya karena Pak Ruswan nih sore-sore malam-malam disempatkan untuk ngisi air. Gimana caranya? Tepuk tangan untuk Pak Ruswan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Masih ingat ya, kalau anak-anak mau ke toilet nggak bisa, terus harus gimana? Bawa ember, ngambil dari masjid, dibawa ke kamar mandi. Perjuangannya bawa botol aqua dari rumah. Sekarang sudah tercukupi semua. Terima kasih Pak Ruswan, semoga jadi pahala. Amin. Lanjut. Sudah ya kira-kira ya. Mungkin dari manajemen itu bisa ke pabrik, kepala pabrik itu kalau dipecah ya. Tapi di sini langsung jadi ke manajemen. Ada riset, ada konservasi, ada bapak-bapak pemimpin yang bekerja di Astra itu biasanya dimintai tolong juga untuk menjadi pemateri. Next. Modal sosial. Modal sosial itu suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat, terdiri atas 2 orang atau lebih, bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk satu tujuan yang sama. Jadi kita punya kelompok yang punya tujuan yang sama. Itu komunitas di sekolah ya, bukan kelompok arisan. Beda, bukan kelompok arisan ya. Iya, bukan kelompok ngerumpi, apa itu? Kelompok tani, beda lagi ya. Paguyuban bisa ini, bisa, karena bisa diajak kerjasama. Yang pertama KKG, jelas. Ini yang dilakukan oleh guru-guru, kemudian Kombel. Next, PGRI, ada K3S yang dipimpin oleh, yang
diwakili oleh Pak Wanji, kemudian komite sekolah. Tadi ada masukan paguyuban, benar ya? Karena kita kadang-kadang minta menyampaikan informasi lewat paguyuban. Tolong sampaikan bahwa anak-anak kalau di rumah pas libur jangan bermain di sungai. Tolong kalau ada PR dibantu, diarahkan, bukan hanya disuruh tapi didampingi, misalnya itu. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Kita memetakan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa besok kita berdayakan misalnya untuk kegiatan adiwiyata dulu, yang kita libatkan banyak sekali ya, sehingga program-program kita bisa berjalan tidak hanya seadanya, tapi benar-benar ada, benar-benar dilaksanakan. Ada lagi enggak Bapak Ibu kira-kira? Cukup? Barangkali. Kemudian modal fisik. Modal fisik itu modal bangunan biasanya yang kelihatan. Jadi ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang guru, lobi, aula, ruang guru, perpustakaan, UKS, lab komputer, ada toilet, ada wastafel, sanitasi yang baik, gudang, koperasi, kantin, musola, ada greenhouse, ada lapangan, ada kolam ikan. Ada yang belum saya tuliskan. Apa ya? Bank sampah. Oh, hutan sekolah. Ini tolong. Hutan sekolah. Modal fisik, bank sampah, halte, ya. Ini kalau saya hanya sendiri, ya itu aja, dan nggak akan saya berdayakan kalau hanya saya pikir-pikir sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan banyak, mari kita sama-sama berdayakan. Bus antar jemput masuk nggak ya? Bis, Dari sebentar. bis, fisik, iya. Bis antar jemput, iya. Alat transportasi masuk. Ya, kalau tidak ada itu anak-anak nggak bisa sampai sekolah. Soalnya naik motor sendiri nggak boleh. Iya, benar. Ya, itu yang terlupa dan memang harus kita kelola, harus kerjasama ya, karena pulangnya anak harus diatur, nggak asal-asalan, nggak boleh ada yang terlambat, harus dicek semua yang belum masuk siapa. Next, ada lagi? Internet, iya, jaringannya yang ini bisa masuk. Jaringan internet yang berbentuk fisik ya, tapi bukan internetnya, modemnya ya. Apalagi termasuk prasarana ya, ada LCD, ada alat-alat lab, komputer dan lain-lain. Perpustakaan sudah Pak, sudah. Parkiran boleh. Betul Pak, terima kasih Pak Imam diingatkan. Kalau nggak ada parkiran nanti motornya ditinggal di mana ya, di rumah orang. Ya. Pas pintu masuk, parkir motor Bu. Parkir mobil belum muat. Mungkin suatu saat ya Pak ya. Sementara di halte dulu. Next, ada lagi anak-anak pernah menggunakan sarana apa yang belum Ibu tuliskan? Lapangan besar sana, lapangan bola ya. Lapangan ini lapangan upacara sana untuk tanding dulu Bu, besar sekali depan TK. Terus di situ juga untuk menanam pohon pelindung, anak praktek menanam pohon ulin dulu kalau nggak salah ya. Terus ada pohon mangga. Kalau di depan sekolah itu dulu khawatirnya ngangkat bangunan akarnya, jadi ditanam di tempat yang jauh dari perumahan. Selanjutnya modal lingkungan alam sampai dimakan Bapak Ibu nggih. Silahkan dihabiskan. Berikutnya modal lingkungan alam itu ada hutan sekolah, ada hewan dan tumbuhan, ada ular, ada biawak, ada ikan. Ular banyak Bu, kobra, ular kendang di sini produknya. Tidak menyediakan tapi sebagai sarana untuk belajar.
sengaja ditebar ular untuk membasmi tikus. Burung hantu, Di sawitan sih burung hantu bisa, ya, burung but-but, burung bubut, elang. Jadi anak-anak kalau belajar mengenal lingkungan perkebunan kelapa sawit ya, kadang ke konservasi ada ularnya Bu, kadang liar, kadang ketemu. ada temannya Aji. Ada buaya darat katanya. Enggak ya. Sebelahnya Pak Aji ya. Mohon maaf. Orang begini. Mohon maaf ya Pak ya. Bingung apa itu? Iya. Binatang apa itu? Ada lihat binatang apa aja nak di sekitar pohon sawit ini, di sekitar perkebunan sawit? Ada kumbang tanduk betul. Iya, good. Apalagi? Lihat apa yang kayak buaya tapi kecil? Biawak. Terus apa lagi? Nah itu sarana belajar kita ya. Kadang-kadang di tempat lain nggak ada, di tempat kita masih ada. Ya. Terus ada rumah hantu, rumah hantu. Kurang sedikit. Rumah burung hantu. Pernah lihat? Di kerangkeng itu kok. Kandang ayam bisa, tapi itu milik warga, bukan milik sekolah. Sekolah sini belum punya. Kalau saya lihat di SMA 3 itu kalau nggak salah di tengah hutan sekolah ada kandang ayamnya, ayam bekisar kalau nggak salah. Bagus sekali. Kita belum. Suatu saat paling ya Pak Wanci ya. Kolam ikan kita sudah ada. Ya. Kemudian ada jamur, ada pakis. Pakis ini jarang ditemukan di tempat lain. Ada sih kalau di perkebunan sawit, tapi kalau tidak di perkebunan sawit nggak ada. Contoh di kubu nggak ada pakis. Kemudian jamur juga jamur sawit. Itu sering kita makan ya. Saya pernah jual. Genjer, lolos Pak. Betul. Kemudian ya ada kebun sawit sebagai tempat belajar. Kadang kita lihat bagian sawit ini gunanya untuk apa dan lain-lain. Ada lagi. Kemudian ada sungai anak-anak kadang mancing, kadang mandi di sana, tapi anak-anak nggak boleh mandi di sungai ya. Harus dengan izin orang tua. Kenapa dipanggil ke sini biar tahu ya, jangan main ke sungai juga ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi siswa yang baik-baik. Kemudian ada waduk. Waduk itu di pojok sana ya kayaknya, tapi di pabrik ada, ya. Kemudian ada hutan konservasi, itu di konservasi milik Astra. Jadi kita jalan-jalan ke sana, kadang-kadang kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 sudah pernah ke sana belum? Kalian belum pernah ke sana? Minta sama Pak Waji. Gantian. Oh iya. Tambak latrik bahaya nggak Pak? Kalau main air takutnya tambak kan? Oh tambang, ya. Tambang latrik Bu. Iya, benar latrikan. Yang dikeruk itu ya. Iya. Ada menaranya juga kalau nggak salah. Menara. Ya. Banyak sekali potensinya di Astra ini ya. Pondok hujan boleh, pondok hujan. Terima kasih Bu Nur. Tempat untuk apa anak-anak pondok hujan? Berteduh kalau hujan. Ya. Kalau panas pun boleh istirahat di situ ya. Seperti pos untuk istirahat kalau kecapean. Rest area. Ya. Kemudian ada lahan Togatasya yang dulu awalnya hanya tanah tidak terolah di pojok sana. Akhirnya dipikirkan biar pohonnya nggak tinggi-tinggi apa ya, Togatasya aja. Anak-anak diminta mengolah ya. Kelas 1 nanam apa, kalian kelas 5 nanam apa anak-anak? Nanam apa ya, jahe, ada yang nanam kencur,
ada yang nanam bayam, sekarang sudah mulai mati karena mulai diganti kembali, mulai garap digarap lagi, dicampur lagi. itu rencana. Oh, alhamdulillah. Ya, siapa tahu anak-anak nanti ikut tim Regu Piket, ikut menanam, ikut jadi pengurusnya ya. Ya, kalau di rumah bantu-bantu enggak? Enggak. Nanam-nanam, nyiram-nyiram tanaman. Iya. Bantu enggak, Fatih? Bantu Bapak, Bu. Di rumah ada kebun. Jangan lihat ibu. Jujur aja. Bantu enggak, Dek? Bantu ya, terima kasih. Dari kecil kita dibiasakan untuk membantu orang tua biar besok waktu besar tidak kaget ya, bantu cuci piring. Iya enggak Pak Haji? Pernah bantu cuci piring enggak? Waktu dewasa bingung enggak caranya cuci piring? Bisa ya. Anak-anak juga seperti itu, nanti waktu pisah dari orang tua tidak bingung cara mencuci piring, mencuci baju. Jadi mari sama-sama dilatih dari kecil. Tidak apa-apa, jangan marah ya. Ibu jahat, aku disuruh nyapu, disuruh cuci piring, enggak, bukan jahat tapi diajari mandiri. Bisa memimpin dirinya sendiri ketika nanti suatu saat kalian tidak bersama orang tua, ya. Next. Nah ini operator. 5 modal finansial atau keuangan. Yang pertama dana bos. Ini biasanya Pak Alfi jagonya. Memang iya dari ya. Untuk Arkas ini bisa kita berdayakan untuk berbagai macam program dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang tidak tergunakan malah kembali ke dinas ya, kalau nggak salah ya Pak Alfi ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan satu sekolah, kalau enggak bingung juga Pak Alfi mau menganggarkan, mau dilarikan kemana. Next, PIP ini diserahkan bagi orang-orang anak-anak yang mendapatkan saja dana beasiswa bagi anak yang kurang mampu biar bisa sekolah seperti yang lain. Kemudian ada dana edukasi dari manajemen. Ini saya tambahkan tadi karena ini kemarin pemikiran dari teman-teman, saya tambahkan yang ada di Astra gitu aja. Karena kalau tidak kita angkat sayang, ada potensi besar. Dana edukasi ini benar besar sekali buat pengecatan, buat pembangunan lapangan dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini susah ya Pak ya. Dana edukasi itu sebenarnya untuk kegiatan yang di sekolahan, misalnya ada tamu dari dinas atau apa, itu bisa bantu yang konsumsi atau minta ya lain-lain lah itu. Nah, terus untuk beasiswa itu pasti juga menggunakan. Mudah-mudahan bisa kita berdayakan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Mereka untuk honorer guru yang di luar ini Ya, ada ya. Dan beasiswa kemarin juga ada mereka yang sama kita ya. Anak-anak nggak dapat ya. Dianggap mampu Pak. Ya bisa jadi gitu. Dianggap mampu. Yang lingkaran malah. Karena tujuan Astra mungkin dan apa program CSR ya, membantu masyarakat luar dalam bidang pendidikan. Ya mudah-mudahan siapa tahu kita kecipratan yang bisa PDKT sama manajemen. Kalau saya nggak ada gunanya nih. Mungkin Pak Yosef atau Pak Wajib bisa merayu kembali. Karena dulu pernah anak-anak yang berprestasi itu sering dipanggil juara 1, 2, 3 ditambah anak yang berbakat lomba sampai provinsi itu pasti. Yang tahun kemarin kita usulkan, kita iya, tanyakan lagi malah yang dari kelas SD dan SMP dan Ya. juga dapat. Yang di luar yang dapat. Ya, beberapa siswa saya juga saya ajukan, tapi orang tuanya tanya kok belum ada. Sabar ya Bu ya, nanti rezeki anak banyak. Sabar, yang penting anak berprestasi terus, anak semangat gitu. Ada yang mohon maaf yatim, kasihan sebenarnya. Kemudian dana komite ini bisa diambil dari iuran anggota komite atau dari orang tua siswa juga bisa dimasukkan komite, misalnya untuk
pembelian taplak, tapi selama ini enggak, jarang ya, jarang sekali memang karena belum perlu banget. Tapi kalau mereka mau ikut ya syukur alhamdulillah. Itu karena kegiatan sekolah sudah cukup terbiayai dengan dana BOS dan dana edu. Menurut pihak manajemen itu dana BOS itu sudah banyak, jadi dipercayakan pakai itu aja dulu, dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Sedih sebenarnya, sedih sekali, mau ngecat aja mikir, mau ngecat lapangan ini sudah lama sekali nggak dicat. Kemudian kas kelas, ini anak-anak setiap bulan 5.000, terserah gurunya sih, kesepakatan kelas. Nanti dana ini digunakan untuk membuat karya di kelas, atau ada sapu rusak bisa untuk ganti yang rusak. Tapi kalau jatah sapu ada dari sekolah. Kemudian kas kantin, ini Bapak Ibu kantin yang kerja di kantin ini juga ikut memberikan sumbangan dana untuk perawatan kantin, kemudian pembuatan atap atau apa itu namanya, kanopi ya, biar tidak kehujanan dan lain-lain, dan kembali ke kantin lagi. Kemudian next, modal agama dan budaya. Di sini agamanya plural, dan yang paling banyak adalah Muslim, ada yang Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Ada satu yang beragama Hindu kalau nggak salah. Tapi di SMP sekarang sudah ya? Sudah ya? Sudah ya. Terus dan di sini yang bisa kita jadikan aset, satu pemuka agama, ada ustadz, ada bapak pendeta yang kebetulan bisa bergabung juga di sekolah ini. Jadi guru, dimintai tolong jadi guru ya Pak ya. Akhirnya selamanya karena memang nggak bisa, sekolah nggak bisa mengajar agama kalau bukan guru agama aslinya. Jiwanya mengajar. Ya benar, terima kasih banyak. Semoga selamanya kerasan. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Tepuk tangan juga untuk Pak Imam, malah kesana. Jadi kita kalau bergerak sendiri itu nggak ada apa-apanya. Kita bisa jalan seperti ini karena semuanya mau bergerak, punya potensi yang luar biasa, tinggal bisa kita berdayakan, kita mau atau tidak, itu sebenarnya. Dan di sini saya yakin orang-orang hebat semua, tidak ada yang tidak hebat. Pak Aci lah misalnya, jagonya voli, di mana-mana terkenal, pengen foto bersama, artis. Keren ya, kalau nggak ada Pak Aci voli nggak hidup. Juara satu PGRI karena Pak Haji jadi pemenang loh. Anak-anak pengen nggak kayak Pak Haji? Nggak, beda ya, beda. Karena sukanya lain-lain, nggak apa-apa. Kan anak-anak unik. Nanti takutnya disukai banyak orang ya, dikejar-kejar ya. Kalau di luar sama Pak Haji itu, Pak Haji, ayo boleh, ayo foto gitu loh, jadi artis loh. Selalu bawa piala juara 1, gajinya besar. Ketika Pak Haji dimintai tolong lomba, gajinya banyak. Ya alhamdulillah. Sawerannya lagi nyemes saja dapat saweran 100.000. Satu orang yang nyawer berapa? 10. Lagi servis yang nyawer banyak, itu hebatnya Pak Haji ya. Ya, Pak Tri dan lain sebagainya, semuanya punya potensi luar biasa, nggak ada yang tidak berguna. Jadi mari sama-sama bergerak, anak-anak pun iya, semuanya punya potensi yang luar biasa. Jadi mari sama-sama kita, Mas Alek lah tuh yang kelihatannya ngumpet di sana, itu hebat loh sekarang, pinter baca, pinter tampil, sekarang jadi operator itu. Kalau pegang laptop, pegang HP keren dia, bisa rekam video, bisa ngedit dan lain-lain. Yang dulunya masih malu-malu ya Mas ya di awal, sekarang sudah hebat, sudah menurut Ibu sudah progresnya banyak sekali. Tepuk tangan untuk Alek. Makasih ya Mas.
Jadi orang yang hebat menurut versimu ya, yang patuh aturan. Ya, lanjut. Model kita dekat dengan tempat ibadah. Ada gereja untuk kegiatan keagamaan. Anak-anak pun bisa ke sana setiap hari. Apa itu Pak? Ada kegiatan Kamis apa ya? Kegiatan keagamaan khusus agama Kristen hari Jumat. Nah, anak-anak bisa belajar agama, senang ya di sana ya, bareng Pak Yosef dan tim. Kemudian yang beragama Islam dekat dengan masjid, kita bekerja sama dengan Ustadz bahwa anak-anak ini diminta mengaji semua, jangan sampai ada yang buta baca Quran. Kalau bisa semua lah, gitu. Terus hafalan surat, salat dan lain-lain, kita bekerja dengan Ustadz. Jadi semoga cita-cita kita bersama bisa diwujudkan. Next, iya, untuk keagamaan juga semua siswa yang sekolah di sini dituntut meningkatkan kualitas keagamaan, kerohanian itu dengan banyak aktif di kegiatan di Abdeling ya Pak ya. Ya, misalnya lomba-lomba keagamaan kita nggak bisa pegang sendiri. Misalnya mau lomba agama, minta tolong Ustadz untuk mengajari baca Quran, qiraat dan lain-lain. Untuk agama Kristen minta tolong Pak Yosef untuk lomba menyanyi dan baca kitab mungkin. Karena kalau kita sendiri nggak akan mampu. Lanjut, dekat komunitas seni. Di sekitar Astra ini ada kelompok seni, salah satunya seni topeng ireng, ada jalanan, dan beberapa anak ada yang ikut juga dalam tim. Tapi sekarang sudah lulus, sudah di SMP ya beberapa. Jadi kita mengenal, oh ini topeng ireng, oh ini dayaan, oh ini seni bermacam-macam ya. Ada juga warga yang ahli bahasa, apa itu Bu Heni? Bahasa daerah sini? Bahasa Melayu. Jadi ketika mau lomba bahasa ibu minta tolong dari orang yang ahlinya berbahasa Melayu. Next. Oh iya, kemarin Bu Bella membimbing anak lomba bahasa Melayu juara 2 ya. Terima kasih. Nah ini orang-orang hebat semua di sini. Tentunya Bu Bella juga bekerja sama dengan guru-guru yang lain, tidak hanya sendiri. Dan orang tua juga dilibatkan, tolong dibantu di rumah seperti ini. Prakteknya kayak apa gerakannya dan lain-lain. Bisa juara 2, sebenarnya bisa juara 1 itu ya Bu ya. Tapi ada beberapa kata yang mungkin agak sulit disampaikan, diterima karena tidak sesuai dengan bahasa asli yang sini ya. Sebenarnya anaknya sudah hebat sekali. Terima kasih banyak. Sekolah jadi terkenal. Kemudian model politik itu banyak, ada dinas pendidikan, kepolisian, BNN, kesehatan. Ada lagi nggak yang mau ditambah? Saya lupa. Ada yang kira-kira bisa ditambah? Kita dulu juga bisa melaksanakan Adiwiyata nasional yang pertama itu ya. Itu karena kerjasama kita semua. Bahkan saya kemarin menyajikan materi tentang profiling hijau, saya bawa ke kegiatan yang memberdayakan kepemimpinan murid. Itu ditanggapi dengan sangat bagus oleh fasilitator. Bahkan beliau yang tidak kenal sekolah ini mencari browsing, oh ini loh sekolah-sekolah di Astra ini memang membawa nama Kalimantan Tengah, membawa nama baik Kalimantan Tengah sebagai sekolah, bukan sekolah sehat, sebagai kota yang sehat, kota yang peduli lingkungan kalau nggak salah. Beliau menyebutkan memang sekolah itu memang sesuai, jadi silahkan diikuti, silahkan boleh di ATM gitu. Jadi sekolah kita sudah memberdayakan kepemimpinan murid. Misalnya Bu Tia di program parfum padat kemarin ya, mengajari anak-anak membuat parfum padat dari minyak sawit. Keren Bu Tia. Anak-anak dididik, dilatih sampai bisa membuat, sampai presentasi, sampai mengajak, ayo kita gunakan parfum padat sebagai produk khas
milik Astra. Kemudian Bunur, program apa kemarin ya? Lupa saya lupa. Semua guru dapat tugas ya, Bu Elsa propoling hijau, Bu Heni juga iya, keren. Kebetulan saya berikat masih belajar. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya. Jadi saya terjun di situ bisa mengangkat anak-anak yang masih kecil-kecil, sepertinya enggak. Dia kalau nggak disuruh gini nggak bakal bisa deh. Tapi ternyata mereka punya potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ini yang luar biasa sekali yang bisa mengangkat anak-anak jadi pemimpin. Itu sangat yang diharapkan nanti menjadi well-being. Anak siap memimpin dirinya sendiri. Anak punya pilihan sendiri mau ikut program yang mana. Anak punya solusi sendiri tentang masalahnya. Jadi nanti suatu saat ketika besar mereka sudah mudah menemukan cara mengatasi masalah. Sudah tahu triknya, bisa memimpin orang lain, bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi ini yang menurut saya wow di SD Astra. Tepuk tangan dulu, terima kasih banyak. Kita ucapkan syukur alhamdulillah ya. Inilah kerjasama kita, kolaborasi kita. Kalau kita nggak berkolaborasi, nggak akan jadi apa-apa. Bu Tati bercerita ini loh, 5 sekolah yang mengangkat Kalimantan Tengah. Kok bisa? Mudah-mudahan jadi referensi sekolah lain. Nanti ini yang materi kemarin saya sajikan juga sudah mulai di ATM beberapa teman. Bu, terima kasih. Saya sudah mencoba membuat ekobrik, ternyata murah bahannya. Ternyata nggak perlu nggak perlu duit banyak, katanya modalnya besar. Oh, anak-anak jadi peduli lingkungan, bisa menggunakannya di sekolah dengan baik, merawatnya, bahkan mengajak teman-temannya untuk, ayo kita peduli lingkungan. Gitu. Jadi mohon izin kemarin saya sebarkan ke teman-teman ya, karena ini kebaikan. Tidak baik kalau kita simpan sendiri, mari kita sampaikan. Itu yang saya lakukan. Kemudian program-program banyak, masih ada yang perlu kita tambahkan. Yang saya ATM dari sekolah lain itu literasi, karena kita literasinya cukup tapi masih kurang ya kelihatannya dari penilaian rapat sekolah. Jadi mari kita bersama-sama gimana caranya mengembangkan literasi ini biar anak-anak bisa menguasai literasi dengan benar, dengan baik. Literasi tidak hanya di perpustakaan. Menurut saya sudah banyak di sini sumbernya. Misalnya di situ ada ada papan taman lalu lintas. Anak membaca, oh sambil mempelajari itu Kak. Tidak hanya sekedar oh taman lalu lintas. Apa sih itu? Ada rambu-rambu. Stop artinya apa nak? Kalau stop apa? Berhenti. Ada tulisan belok, ada gambar belok, putar balik, ada gambar-gambar itu dipahami ya. Itu sambil berliterasi. Nanti kalau kalian di jalan raya, oh saya pernah lihat di sekolah, saya tahu. Gitu. Dan ada tulisan-tulisan di pohon dulu yang sekarang sudah tidak terpasang ya. Itu nama pohon, kegunaannya untuk apa. Tidak hanya itu, kemudian di kamar mandi sudah ditulis-tulis. Ini juga literasi ini miliknya Astra. Ada burung apa nak? Burung rangkok, burungnya milik Kalimantan Tengah ya. Kalimantan ya, burung khas ya. Ini juga contoh burung enggang. Bedanya burung rangkok sama burung enggang apa ya? Masih penasaran? Nanti kita cari tahu. Ada Garuda Pancasila, jumlah sayapnya berapa? Kok harus sama? Sila 1 lambangnya apa? 1 bintang. 3 beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itu adalah belajar berliterasi. Kalau ditanya ada soal simbol sila ketiga Pancasila apa ya?
Sila ketiga, 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Keren. Kan langsung tahu kan? Karena kita melihat. Ini namanya aset sekolah. Ada lagi yang harus ditambahkan tidak Bapak Ibu? Ada Polibun, konservasi, research, pabrik, BLK, workshop, adeling. Sekarang itu kayak unit pelayanan anak berkhusus kayaknya itu udah mulai, tapi baru-baru aja sih. PPA bukan ya Pak ya? Tapi dengan Perlindungan anak. perlindungan ya. Yang ada lagi unit. Itu kemarin Iya. itu Kemarin ada bimteknya. Iya ada 2 udah bulan. mulai dicari berapa anak yang Iya. Iya Bu, unit pelayanan anak berkebutuhan khusus. Nanti kita cari istilahnya apa? Iya benar. Jadi di sini banyak anak yang berkebutuhan khusus Bu. bukan di sini. Iya, ternyata. Dan kita itu sekolah inklusi, harus menerima siapapun yang mau sekolah di sini. Ketika upacara pun, kalau kita bercerita ya, ini Bu Nur hebat sekali mengajar anak inklusi, anak berkebutuhan khusus. Iya, oke. Wow, ya karena waktunya terbatas. Intinya kita siap dan harus bekerja sama. Kalau Bu Nur sendiri nggak akan bisa ya. Bu Nur hebat sih, tapi tetap perlu bantuan orang lain. Bu Nur selalu bekerja sama dengan Pak Wajib, kemudian disambungkan dengan psikolog, disambungkan dengan pihak manajemen, tolong dibiayai, tolong orang tuanya disambungkan, dinasehati, biar anaknya ini bisa lebih hebat lagi, bisa tidak ketinggalan dengan temannya, minimal bisa jajan, bisa ngomong dengan jelas. Ada yang anak ini sudah awalnya dulu seperti itu, sekarang sudah pintar berbicara, bahkan bisa bercerita banyak. Saya nemu anak hebat itu yang sudah jadi sekolah melibatkan kerjasama dengan manajemen dan orang tua. Sekarang sudah pintar bicara, jajan bisa JC ya, ya hebat. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Saya bisanya gitu. Kalau saya apalah. Next, ini video berbasis kekurangan dan kelebihan. Ini contoh masalahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Ini yang kekurangan, tidak percaya diri. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Dan ini kejadiannya kita ya. Kalau kita buat acara sehari itu dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu Jadi susah manajemen juga. tidak akan Minimal kita harus punya sound system dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini.
tidak percaya diri, jadi kemungkinan besar gagal. Yang ini ada lagi yang berbasis aset. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Dari video tadi, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan kira-kira? Lebih bagus yang berbasis kekurangan atau berbasis aset? Jelas berbasis aset ya, semua bisa diberdayakan, ya nggak mungkin saja bisa mungkin dilaksanakan karena kita punya aset yang besar, apalagi di Astra ini, insya Allah yang sulit bisa jadi mudah. Hanya saja harus dipertimbangkan positif negatifnya, siap enggak gitu. Jadi mari sama-sama di guru penggerak ini semuanya diharapkan sudah harus berpikir positif, harus bisa berbasis aset. Jangan melihat kekurangan, tapi kita punya aset apa, kita bisa apa. Mari sama-sama. Saya juga tidak tahu dulu, dan sekarang saya mendapat amanah untuk menyampaikan, mengajak bahwa setiap sekolah diusahakan memberdayakan aset yang ada di sekolah. Jangan berbasis kekurangan. Kalau berbasis kekurangan, lama-lama sekolah akan tertinggal, tidak akan maju. Jadi mari bersama-sama bergerak. Apa yang kita bisa lakukan untuk program-program sekolah yang baik, mari kita lakukan. Saya yakin yang programnya dulu kita istilahnya banyak sekali, apa bisa nanti ya, ternyata bisa dibagi karena dengan musyawarah, dengan pembagian tugas yang sedemikian rupa, ada kerjasama, ada komunikasi sehingga semuanya berjalan sesuai harapan. Kelihatannya itu yang bisa saya sampaikan. Kelebihan kekurangan saya yakin Bapak Ibu tahu ya, berbasis aset dengan enggak, tinggal itu saja. Karena waktunya sudah waktu sholat zuhur. Itu kelebihannya dan kekurangannya, perbedaannya. Jadi harapan saya, mari semuanya kita mengembangkan sekolah kita, mengembangkan anak-anak kita,
dengan berprinsip berbasis aset. Gunakan aset yang ada sebaik-baiknya. Tinggal minta izin saja. Kalau kira-kira nggak kepakai ya sudah langsung digunakan aja. Misalnya perpustakaan ini Bu Bella dulu mau ke perpustakaan aja susah, mau pinjam buku nggak boleh. Ini ternyata Bu Bella bisa memanajemen perpustakaan sehingga anak bisa hari Senin kelas berapa masuk, hari Selasa kelas berapa masuk, sehingga semuanya tercover. Bahkan siang ketika anak tidak bisa ekskul boleh ke perpustakaan. Kemudian ada pengawasan, ada pembagian tugas dan lain-lain. Itulah hebatnya kerjasama. Aset setiap orang sangat luar biasa, dan itu tidak hanya di sekolah saja, di luar pun bisa. Aset yang kita miliki kita kembangkan. Saya juga masih belajar karena bukan saya sok tahu, tapi karena memang saya pingin tahu terus, saya pingin mencoba terus. Dan semoga Bapak Ibu guru, anak-anakku semua, kalian punya aset yang besar ya. Salah satunya kecerdasan. Kalian dibekali kecerdasan, kalian nanti akan hebat. Kalau tidak digunakan, yang sia-sia saja, ya kan? Kalau nggak mau belajar, kalian pintar tapi nggak mau belajar. Misalnya disuruh perkalian 10 kali 10 berapa? 100. Pasti karena belajar toh. Kalau nggak belajar, nggak akan bisa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Terus kembangkan ya. Next, karena materi saya sudah habis, mungkin ada pertanyaan, atau ada masukan yang membangun, atau saya kurang apa, tolong disampaikan, atau bisa langsung pribadi ke saya, karena saya juga manusia biasa, saya bukan orang sempurna, banyak salahnya. Kalau saya menyampaikan ini sekedar tugas dan tanggung jawab saya, tapi saya juga pengen, ayo sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan, dimudahkan Tuhan dalam mewujudkannya. Apapun itu yang baik-baik, semoga dimudahkan. Selalu dalam perlindungan Tuhan, terus berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada masukan mungkin? Silakan. Ada masukan? Bu Nur? Mbak Pilih, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan karena itu kekurangan saya. Kalau ada benarnya dari Tuhan, ada yang mau disampaikan Kak Yus? Cukup ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Semoga Astra semakin hebat. Semoga Astra semakin maju, karena kalau kita berdiam diri, kita tidak mau melangkah. Di depan sudah banyak kesuksesan, tapi kita tidak mau menjemputnya, sama aja, sia-sia saja. Kayak kita pengen mendapatkan mendapatkan hadiah Pak Aci lah, misalnya mau mendapatkan piala, tapi nggak mau ikut lomba, padahal punya bakat, nggak mau berangkat, jadi dapat piala nggak? Tidak. Tapi karena Pak Aci mau mencoba, akhirnya juara 1 dengan mudah. Karena Pak Aci punya aset yang luar biasa, itu ya. Ya, terima kasih banyak. Saya hanya merefresh kembali semangat kita yang dulu, semoga semakin berkobar lagi, semakin menyala SD Astra. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.